Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Dian Mutiara, 12 MIPA 7 nomor presensi 6. Kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang mutasi. Sebelum memulai materinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik itu DNA maupun RNA. Nah, perubahan tersebut bisa saja terjadi pada taraf urutan gen atau disebut juga mutasi titik, maupun pada taraf urutan kromosom atau yang disebut dengan aberasi. Di lingkungan kita ada banyak kejadian mutasi yang sudah bisa kita amati, ada di berbagai macam bidang, khususnya di bidang biologi. Nah, salah satu contohnya itu ada pembuatan buah tanpa biji, misalnya semangka tanpa biji. Nah, ini melibatkan yang dinamakan mutasi tadi. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi. Yang pertama, kita akan membahas macam-macam mutasi. Macam-macam mutasi dibedakan menjadi 3 bagian berdasarkan mind map yang sudah dibuat. Yang pertama ada berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Kemudian yang kedua ada berdasarkan tempat terjadinya, dan yang ketiga ada berdasarkan penyebabnya. Pertama kita akan membahas macam mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Ini kemudian dibedakan menjadi 2, yaitu ada mutasi somatik dan mutasi genetik. Nah, yang dinamakan mutasi somatik itu maksudnya adalah mutasi terjadi pada sel soma atau sel tubuh. Seperti contohnya zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penunjang, jaringan saraf, dan jaringan pengikat. Apabila mutasi somatik ini terjadi pada sel yang sedang aktif membelah seperti dalam embrio, dapat mengakibatkan yang namanya keabnormalan ketika lahir. Sebaliknya, jika mutasi terjadi pada sel dewasa, misalnya pada epitel, akibatnya keabnormalannya makin kecil dan dapat ditolerir. Contoh mutasi somatik ini pada orang dewasa ada yang namanya karsinoma atau kanker kulit di sekitar mata yang sel-sel penyusun kulitnya terus-menerus membelah dan menjadi tidak terkontrol. Nah, mutasi somatik ini tidak diwariskan pada generasi berikutnya atau keturunan. Selanjutnya yang kedua ada mutasi genetik. Nah, mutasi gametik ini maksudnya adalah mutasi terjadi pada sel gamet. Perubahan genetik yang begitu besar pada sel gamet dapat mengakibatkan sel gamet itu mati. Namun, apabila perubahan genetiknya tidak begitu besar, sel gametnya dapat melakukan pembuahan. Nah, akibatnya muncul generasi baru yang menerima perubahan genetik tersebut. Oleh karena itu, mutasi gametik dapat diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Mutasi gen-gen di dalam gamet yang terdapat pada kromosom kelamin dinamakan mutasi terpaut kelamin. Nah, mutasi yang terdapat pada gen di dalam gamet dapat berupa mutasi autosomal dan mutasi gonosomal. Selanjutnya, mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen disebut juga mutasi titik atau point mutation, yang artinya mutasi ini terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen atau DNA, bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Pengaruh dari mutasi ini dapat terlihat ataupun tidak terlihat. Jika mutasi terjadi pada tempat yang tepat, akan berpengaruh pada suatu fenotipnya. Nah, mutasi titik dalam suatu gen dapat dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu berdasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotida, seperti delesi dan inversi basa nitrogen dan substitusi basa nitrogen. Delesi dan insersi basa nitrogen ini artinya terjadi pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen.
Delesi artinya terjadi pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen. Sedangkan insersi disebut juga adisi, yang artinya penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Peristiwa delesi dan insersi ini memberikan efek yang cukup besar terhadap sintesis protein. Karena selama translasi mRNA dibaca sebagai suatu rangkaian triplet basa nitrogen, maka peristiwa insersi maupun delesi dapat mengubah kerangka baca pesan genetik, sehingga peristiwa ini juga disebut sebagai mutasi pergeseran kerangka atau frame shift mutations. Nah, efek mutasi ini seringkali lebih berbahaya daripada efek yang ditimbulkan oleh mutasi akibat substitusi basa nitrogen. Mutasi seperti ini mengakibatkan protein yang dihasilkan jadi tidak berguna atau rusak. Selanjutnya ada yang disebut substitusi atau penggantian basa nitrogen. Maksudnya adalah terjadi penggantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lainnya. Nah, substitusi basa nitrogen ini ada dua macam, yaitu transisi jika terjadi substitusi basa dari golongan yang sama, misal basa purin adenin dengan basa purin guanin, dan transversi jika terjadi substitusi basa purin menjadi basa pirimidin atau sebaliknya. Substitusi basa nitrogen satu dengan yang lainnya dapat merubah susunan kodon, namun tidak mengakibatkan perubahan asam amino yang dikode. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya satu macam asam amino yang dapat dikodekan oleh beberapa kodon. Nah, peristiwa ini disebut sebagai mutasi diam atau silent mutation. Selain itu, substitusi basa nitrogen dapat pula mengakibatkan perubahan asam amino tunggal di dalam daerah penting suatu protein, misalnya pada sisi aktif suatu enzim. Perubahan asam amino tunggal pada sisi aktif enzim tersebut nantinya akan mengubah aktivitas protein secara signifikan. Perubahan asam amino dapat mengarah pada perbaikan protein dengan kemampuan barunya untuk meningkatkan kesuksesan mutasi kepada keturunannya. Akan tetapi, perubahan ini lebih banyak menghasilkan mutasi yang bersifat mengganggu sehingga menghasilkan protein yang tidak bermanfaat atau menghalangi fungsi seluler akibat protein yang kurang aktif. Peristiwa ini dinamakan mutasi salah arti atau missense mutation. Selanjutnya, berdasarkan tempat terjadinya ada juga mutasi kromosom atau disebut juga mutasi besar atau aberasi. Artinya, mutasi kromosom ini terjadi perubahan pada struktur dan jumlah kromosomnya. Istilah khususnya itu disebut juga aberasi seperti yang dikatakan sebelumnya. Nah, aberasi ini sering terjadi karena adanya kesalahan saat proses meiosis. Nah, aberasi ini dapat dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu aberasi karena perubahan struktur kromosomnya dan aberasi karena perubahan jumlah kromosom. Mutasi karena perubahan struktur kromosom. Perubahan struktur kromosom ini biasanya sebagai akibat penggunaan sinar yang mempunyai kekuatan radiasi tinggi, misalnya sinar X, sinar UV, atau radiasi ionisasi. Kromosom yang terkena sinar-sinar tersebut nantinya akan patah. Nah, bagian yang patah itu tidak memiliki telomer. Telomer ini memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menghalangi kromosom-kromosom bersambungan pada ujung kromosom. Oleh karena tidak memiliki telomer, potongan kromosom yang patah tadi kini dapat bersambungan dengan potongan kromosom lainnya. Sifat potongan kromosom adalah labil sehingga selalu berusaha untuk memperbaiki luka dengan cara bersambungan dengan potongan kromosom yang lain. Dengan demikian, susunan bahan genetik pada kromosom mengalami banyak perubahan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kelainan pada individu. Nah, beberapa mekanisme perubahan struktur kromosom sebagai berikut. Yang pertama, delesi dan duplikasi. Delesi dapat terjadi karena kromosom itu patah
dan kehilangan sebagian gennya. Sementara itu, duplikasi terjadi akibat penambahan sebagian gen dari kromosom homolog. Berdasarkan tempat terjadinya patah pada kromosom, delesi dibedakan menjadi dua tipe, yaitu delesi terminal dan delesi interkalar. Delesi terminal artinya delesi terjadi akibat kromosom patah di dekat ujung yang mengakibatkan telomer itu hilang. Sementara delesi interkalar atau intersial yaitu kromosom patah di bagian tengah sehingga mengakibatkan bagian tengah dari kromosom itu terlepas. Yang kedua, inversi. Inversi adalah peristiwa patahnya kromosom di dua tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan terbalik. Ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu parasentris dan perisentris. Yang parasentris artinya inversi terjadi karena dua bagian yang patah terletak pada satu lengan kromosom. Yang perisentris artinya inversi terjadi karena dua bagian yang patah terletak pada lengan yang berlainan dan sentromer terletak di antara dua patahan. Yang selanjutnya ada translokasi, itu terjadinya peristiwa pindahan potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom yang lain yang bukan homolognya sehingga terbentuk kromosom baru. Yang terakhir ada katenasi yang terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Ini biasanya didahului dengan translokasi. Selanjutnya ada mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Yang pertama ada poliploidi. Poliploidi merupakan suatu kondisi di mana makhluk hidup tertentu memiliki lebih dari dua perangkat kromosom. Keadaan ini terjadi karena adanya induksi poliploidiasi. Yang kedua ada monosomi. Nah, monosomi ini keadaan di mana tubuh kehilangan satu kromosom dalam seperangkat kromosom atau kromosom homolog. Kromosom pada monosomi dapat dirumuskan dengan 2n-1. Pada kasus ini tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup karena biasanya mereka meninggal saat di dalam kandungan, kecuali sindrom Turner. Kemudian ada nulisomi yang artinya mutasi terjadi karena kehilangan sepasang kromosom homolog. Rumus genomnya 2n-2. Dan yang terakhir ada trisomi, yaitu mutasi yang terjadi karena memiliki satu tambahan kromosom. Rumus genomnya 2n+1. Kemudian macam-macam mutasi yang berikutnya yang berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu mutasi alami atau spontan dan mutasi induksi atau buatan. Yang pertama, mutasi alami atau spontan. Mutasi ini merupakan mutasi perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini disebabkan oleh adanya radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, radiasi sinar ultraviolet, radiasi ionisasi interval dari bahan radioaktif yang mungkin terkandung dalam jaringan yang terkontaminasi, dan melalui makanan atau minuman yang terpajang pencemaran radioaktif. Mutasi ini bisa mengakibatkan kelainan atau penyakit terhadap suatu individu. Selain itu, ini juga bisa mengakibatkan timbulnya variasi dalam suatu populasi. Biasanya hasil mutasi spontan itu bersifat resesif, steril, dan letal. Tapi mutasi alami ini sangatlah jarang terjadi. Yang kedua ada mutasi induksi atau buatan. Nah, mutasi jenis ini merupakan mutasi perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi jenis ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisika dan kimiawi. Contohnya, kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Radiasi pengionisasi atau sinar X dapat merusak materi genetik karena radiasi pengionisasi sinar X menghasilkan gugus kimia reaktif yang disebut sebagai radikal bebas. Nah, radikal bebas ini dapat mengubah basa-basa nitrogen di dalam DNA menjadi tidak dapat dikenali oleh DNA polimerase, serta memutus ikatan antara gula dan fosfat yang nantinya bisa menyebabkan abnormalitas kromosom. Kemudian kita berlanjut pada poin berikutnya, yaitu dampak mutasi. Dampak mutasi itu bisa menyebabkan dampak merugikan dan dampak yang menguntungkan.
Yang pertama, dampak merugikan itu ada kelainan-kelainan yang biasanya umumnya terjadi pada manusia, tanaman juga bisa. Misalnya tanaman yang menghasilkan buah tanpa biji. Tumbuhan tanpa biji ini terjadi karena adanya campur tangan manusia. Adanya buah tanpa biji bersifat menguntungkan bagi manusia, tapi bersifat merugikan bagi tanaman itu sendiri. Karena biji merupakan alat perkembangbiakan generatif bagi tumbuhan, sehingga kalau tanaman menghasilkan buah tanpa biji, bisa menyebabkan tanaman tersebut kehilangan alat perkembangbiakan generatifnya. Kemudian dampak merugikan bagi manusia itu ada kelainan-kelainan seperti anemia sel sabit, sindrom Turner, sindrom Down, dan sindrom Edwards atau trisomi 18. Anemia sel sabit disebut juga sickle cell anemia. Ini ditandai dengan sel darah merah berbentuk sabit dan bersifat menurun. Hemoglobin pada penderita sickle cell anemia ini mengalami kelainan gen, yaitu terjadi penggantian satu basa nitrogen sehingga menghasilkan asam amino jenis lain yang mengakibatkan susunan rantai polipeptida pada molekul hemoglobin abnormal. Ada juga sindrom Turner. Ini ditemukan oleh H.H. Turner pada tahun 1939 dengan ciri-cirinya ada tinggi badan yang cenderung pendek, kurang lebih 120 cm, leher pendek, dan biasanya ini diderita oleh wanita. Selanjutnya ada sindrom Down. Ini ditemukan oleh J.I. Down pada tahun 1866 dengan ciri-cirinya kepala lebar, wajah bulat, mulut selalu terbuka, hidung besar dan lebar, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada sindrom Edwards atau trisomi 18 dengan ciri-cirinya mulut kecil, mengalami keterbelakangan mental, dada pendek dan lebar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dampak mutasi yang menguntungkan, karena mutasi ini bisa saja menghasilkan produk-produk unggul, dan mutasi juga bisa saja menghasilkan keturunan yang khas dan adaptif pada suatu individu atau populasi. Contohnya ada pada peristiwa penggunaan kolkisin pada semangka tanpa biji. Budidaya semangka tanpa biji biasanya terjadi pemberian kolkisin pada tunas dan perendaman biji semangka ke dalam kolkisin. Ini dapat mencegah terbentuknya benang-benang spindel selama terjadi pembelahan mitosis. Tanpa benang spindel, kromatid tidak dapat dipisahkan. Nanti akibatnya terjadi pelipat gandaan jumlah kromosom, misal 3N atau triploid yang merupakan bibit semangka tanpa biji. Demikian pembahasan mutasi kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.